apa mau presiden ke sepuluh. Oke, terus terima kasih orang tersebut merah-merah. Wih, hebat sekali. Iya. Susah Agnes. Ini jadi nama merah. Ya, ayo terima kasih suster, terima kasih ibu, terima kasih. Sepuluhan. Ini bagaimana nih? Ini Rabi. suatu hal yang sebenarnya sangat lucu kalau dibilang ini mau melakukan suatu hal yang keyahudian, karena orang Yahudi sendiri sudah 2000 tahun tidak melakukan persepuluhan. Berapa lama? 2000 tahun. Tidak melakukan persepuluhan. Persepuluhan Karena? yang diperintahkan di Taurat. Iya. Karena alasannya ringan, tidak ada bait Allah di Yerusalem. Oh. Dan perintah untuk membawa persepuluhan atau maaser itu hanya untuk petani dan peternak Yahudi yang tinggal di tanah Israel. Kenapa begitu? Karena untuk memberi makan orang Lewi harus dari Holy Land gitu. Dari tanah mereka sendiri. Tanah suci. Di Israel. luar itu tidak bisa. Jadi kita bisa bilang bahwa persepuluhan itu adalah pajak teokrasi ditetapkan Tuhan bagi orang Yahudi yang ada di tanah Israel. Orang Yahudi yang ada di Amerika, di Indonesia tidak kena peraturan ini. Nggak bisa soalnya. Nggak bisa. Harus tumbuh dari tanah Karena Israel. ayatnya bilang harusnya dibawa ke tempat yang diinginkan oleh Tuhan, membawa ke Yerusalem. Nggak bisa kita melakukan ritual-ritual itu di luar Yerusalem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Qofizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofizin semuanya. Saya punya teman juga yang mengandrungi tentang masalah mu'alaf. Jadi banyak teman-teman kita yang non muslim, terutama Kristen, itu kalau mau masuk Islam itu pikir-pikir. Jadi mereka itu dilema di antara dua pilihan. Menjadi seorang muslim karena Islam itu masuk akal dan penuh dengan ajaran yang sesuai dengan hati nurani. Tapi aturan di dalam Islam banyak. Mereka ragu-ragu di situ, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan ini itu, kemudian harus puasa sebulan yang cukup berat bagi mereka, harus sembahyang 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Banyak aturan yang mereka katakan, wah ini berat ini kalau kita jalankan. Tapi Islam masuk akal. Tapi ketika kita berbicara kepada mereka, terus kenapa kamu bertahan di Kristen misalkan? Ya mau bagaimanapun, Kristen itu memang gak masuk akal. Tapi Kristen itu ringan. Ibadah seminggu sekali. Ya, ibadah seminggu sekali. Kata pendetanya, gak perlu ibadah pun gak apa-apa. Yang penting percaya Yesus pasti masuk surga. Ya meskipun ada beratnya. Apa itu? Yaitu perpuluhan. Satu-satunya hal paling berat di dalam Kristen adalah perpuluhan, kata mereka. Makanya mereka males berangkat ke gereja. Karena kalau mereka berangkat ke gereja, diminta setoran persepuluhan. Tapi kata mereka juga, ya udah enak juga sih kata pendeta. Ngapain juga kita ke gereja? Bayar perpuluhan, yang penting kan kita percaya aja sama Yesus, udah pasti masuk surga, kan begitu. Jadi banyak teman-teman itu sebetulnya dilema. Dilema mempertahankan Kristen yang tidak masuk akal, tapi tawarannya enak. Tawarannya gampang, cukup percaya masuk surga. Sedangkan di sisi lain, mereka mempelajari bahwa Islam itu betul-betul sesuai dengan hati nurani, masuk akal, dan logikanya jelas. Tapi Islam ini penuh dengan aturan. Nah inilah yang kadang-kadang membuat orang itu enggan untuk mu'alaf, enggan untuk masuk Islam. Karena mereka mikir-mikir dulu. Islam ini penuh dengan aturan, tapi masuk akal gitu. Jadi mereka belum siap untuk menerima Islam karena aturannya yang menurut mereka berat. Padahal kalau kita pikirkan dengan baik, Islam itu adalah agama yang paling memperhatikan umatnya. Semua aturan di dalam Islam itu adalah untuk kebaikan manusia. Diaturnya manusia itu untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Ingat baik-baik, aturan di dalam Islam itu untuk membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia punya jati diri, manusia punya akal, manusia punya pikiran. Sedangkan hewan tidak punya akal, tidak punya jati diri, tidak punya peradaban. Manusia ini dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam untuk menjadi manusia yang betul-betul manusia, berbeda dengan hewan, berbeda dengan binatang. Makanya aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya adalah kebaikan untuk manusia sendiri. Contoh 5 waktu sholat. Ketika ada orang mengatakan sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang membebani kita, saya akan balik logikanya. Salah bro.
Justru sholat 5 waktu itu tanda sayangnya Tuhan pada kita. Bayangkan, kamu dipanggil oleh Tuhan 5 kali sehari untuk menghadapnya. Kurang cinta apa Tuhan kepadamu? Tuhan menjanjikan kalau kamu punya masalah, adukan padaku. Kalau kamu punya kegelisahan, katakan padaku. Kalau kamu mau minta apapun, mintalah padaku. Dan Tuhan sudah memanggil kita 5 kali sehari. Kurang perhatian apa Tuhan pada kita? Kalau sesuatu yang perhatian kepada kita, ada seseorang perhatian pada kita, contoh kekasih, contoh istri saja, nggak melihat kita setengah hari saja, dia pasti akan tanya pada kita, abang di mana, adek di mana, udah makan atau belum, adek lagi ngapain, sama siapa. Tuhan pun begitu, saking perhatiannya sama kita. Masya Allah, Tuhan panggil kita 5 kali untuk menghadapnya. Di situ Tuhan sudah memberikan tawaran, kamu punya masalah apapun hambaku, adukan padaku. Kamu mau minta apapun, adukan padaku, minta sama aku kasih semuanya. Menghadapku. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menghadap Dia sehari 5 kali. Itu adalah bukti Tuhan cinta kepada kita. Ingat, Tuhan cinta kepada kita. Saking cintanya, saking perhatiannya, Tuhan ingin selalu bertemu dengan kita. Seperti seorang kekasih yang selalu merindukan kekasihnya. Masa iya surat cinta Tuhan kita nggak balas? Kocak kan? Kalau kita menganggap bahwa itu adalah beban, salah. Itu semua adalah bukti Tuhan cinta sama kita. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan aku cinta padamu, maka aku perhatian padamu, maka kita juga harus perhatian pada Tuhan. Itu sebetulnya. Jadi Islam mengajarkan segala sesuatunya itu sesuai dengan logika. Semakin perhatian seseorang kepada orang lain, kepada orang yang dicintainya, maka dia akan sering-sering bertemu dengannya, sering-sering mempertanyakan keadaannya, sering memberikan perhatian padanya. Begitulah Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan ingin selalu melihat kita, Tuhan ingin selalu melihat kondisi kita, Tuhan ingin mendengar keluh kesah kita, maka Tuhan panggil kita 5 kali dalam satu hari. Dulunya sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan kita menghadapnya itu 50 kali dalam satu hari satu malam. Tetapi Rasulullah SAW meminta keringanan. Ingat, 50 kali itu bukan karena Allah ingin membebani hambanya, enggak. Tapi karena saking sayangnya Allah pada kita, bahkan 5 kali sehari pun itu bagi Allah kurang untuk bertemu dengan hambanya itu. Karena saking sayangnya Allah pada kita, saking cintanya Allah pada kita. Ya, jadi teman-teman semuanya, perhatikan baik-baik, itulah aturan di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat.